nih ya. Kan generasi keduanya di Adi Putra berarti semuanya masuk ya dari semua generasi. Ya, yang cowok ya, kan, yang cowok. Nah, itu kan mereka berarti kan banyak banget nih basic, bukan basic ya, semua tuh beda-beda gitu loh. Nah, untuk menyatukan pikiran itu di bidangnya masing-masing itu gimana? Ya itu pasti kita omongin ya. Memang nggak gampang. Kebetulan saya yang tertua, aku yang tertua, ya kan. Tapi akhirnya ada Semi, ada Jesse, Joshua. Lovers, balik lagi di channel Bus Efisiensi Official. Nah, sekarang kita lagi di pameran Gias ya. Nah, dan kebetulan saya menemukan Ko David. Ditemukan ya? Ditemukan Ko David dan Ko Semi selaku. Monggo dijawab. Ya, kita generasi kedua. Oh, iya. Generasi kedua dari karoseri Adi Putro. Sama kayak Vinda kan, Ya, Fedi sama Fani. generasi kedua, generasi milenial berarti Om? Hah? Generasi milenial berarti Oh, Om? generasi yang lebih sukses daripada generasi pertama. Amin. Berarti kalau gitu mudanya tetap ada ya Om ya, jiwa muda ya Om? Oh, harus selalu. Walaupun umur Nah, itu saya udah- belajar dari generasi pertamanya efisiensi. Oh iya. Udah terus. Siapa itu Om generasi pertama itu? Ya, tahulah. Aduh. Dan perkenalkan juga di sini ada Mas Freddy yang selalu ngisi di channelnya Bus Efisiensi, dan itu ada Mbak Fani juga selaku Direktur Efisiensi Express. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya nih sama Ko David dan Ko Semi. Boleh. Tadi udah mau kecukupan Om tapi oh ya inget Ko gitu kan. Kan harus Enggak juga gitu. terus kok, Om. Oke, Ko David. Hmm. Mau tanya nih Om. Ini kan kebetulan Om apa Ko? Ko. Aduh. Kan kebiasaan manggil Pak Om, David aja Om deh. gitu loh. Kan lebih enak Om. Lebih gitu. geli lagi pakai Pak. Iya, Ko David. Nah. Nah, Ko aja nih ya berarti ya. Nah, Ko David nih. Kan ini kan kebetulan kita bertiga ini sebagai generasi kedua dari efisiensi gitu kan. Nah, kita kan masih belajar juga di dunia perbisan ini gitu kan. Nah, sebelumnya Vinda mau tanya-tanya nih Om tentang Adi Putro ini sejarahnya gimana, terus kemudian dari awal terbentuknya itu apakah memang mungkin bengkel kecil kemudian jadi besar, apakah memang gimana, monggo Om. Wah, kita jelasin long story short aja lah ya. Oke. Dimulai dari 73, dari 3 bersaudara. Itu dimulai dari garasi rumah. Garasi rumah setelah dikomplain sama tetangga, karena kan dulu proses kerja karoseri itu kan masih sistemnya itu apa ya? Kentengan. Nah, itu akhirnya kita pindah ke bengkel lebih besar dikit, tapi tetap dikomplain. Nah, akhirnya Pak Simon dan saudara-saudara membeli suatu tempat di tahun 73. Nah, itu yang Adi Putro sekarang ini. Mungkin kalau gitu Om? nggak, belum. Mungkin Vinda kalau lihat yang showroom yang baru itu, sebenarnya itu yang depan itu Om? showroom sementara. Nah, di belakangnya itulah satu petak itu yang pertama mulai tahun 73. Dari situ pelan dulu kita mulai dari mobil kecil ya. Suzuki Carry, Mitsubishi T120, T100. Berjalannya waktu, akhirnya kita tahun 80-an kita ada invest lah. Itu yaitu invest breakthrough pertama kali juga waktu itu di dunia perkaroserian, kita bikin full press body. Jadi satu-satunya karoseri full press body. Jadi full press body itu semua komponen mobil udah dicetak. Jadi sistem masangnya udah kayak Lego. Makanya waktu dulu kita cepat bikinnya. Jadi langsung kayak ya, puzzle-puzzle gitu ya, Om, ya? Dari situ berjalannya waktu kita menikmati istilahnya merasakan teknologi itu memang harus diadopt. Memang harus
harus apa ya, harus alert, ngeh gitu loh. Ada yang baru, gitu. ada yang baru ya. Nah, akhirnya kita juga melihat tahun 90 awal itu kok ini industri bisnis juga bagus gitu loh. Dan akhirnya kita mulai kan kita juga sama sekali belum mengerti karoseri bis ini. Nah, cara pintas gampangnya kita yang jago ini siapa sih? Yang di Jerman lah, orang Jerman ini. Makanya kita langsung menjalin membuka komunikasi, kita cari nih karoseri body maker di Jerman. Akhirnya kita ketemu prosesnya panjang lah, tapi akhirnya kita sepakat. Nah, kita akhirnya jadi kayak license gitu untuk Asia Pasifik dari body maker di Jerman ini. Kita nggak usah sebutin namanya lah. Okay. Nah, itu prosesnya juga setelah deal nggak langsung gitu. Kita juga prosesnya panjang kan. Mungkin kalau Jerman kan apa itu namanya kan jelas gitu. Maksudnya detail harus begini, harus begitu, aturannya banyak lah. Salah satunya tim-tim engineering kita ini harus dikirim ke Jerman untuk belajar di sana. Dan harus kerja bikin bis tuh kayak gimana gitu loh. Ya dari situlah pokoknya itu roda berputar sampai sekarang. Itu sampai dulu sekarang. yang dikirim berapa orang Om untuk bisa sampai 20-30-an ya Pak Eko Wah. ya. Kebetulan Pak Eko ada di sini juga, salah satu yang dikirim di Jerman. banyak juga ya Om ya. Ya. Berarti benar-benar mereka pulang ke sini mereka udah full Udah transfer teknologi. udah transfer teknologi Betul. sampai sekarang nih Om. Nah, Sekarang juga ini masih ada ceritanya juga sebenarnya. Mungkin sorry aku putus Iya. lagi dari setelah kita berhasil akhirnya kita bikin dengan nama karoseri Jerman itu di Indonesia tahun 98. Itu ekonomi krisis di Asia Tenggara kan. Iya. Nah, itu kita jadi susah jualan ini gitu. Karena akhirnya terlalu mahal kan. Akhirnya kita ya udahlah, kita sudah belajar. Jadi kita istilahnya transfer teknologi aja, kita sesuaikan dengan market Indonesia. Dengan tidak mengurangi kualitas atau safety atau istilahnya apa yang kita pelajari dari Jerman. Nah, dari situ berkembang terus ya akhirnya berkembang sampai sekarang. Meskipun dari yang kelihatannya cerita ini kan enak ya. Iya. Tapi cerita tuh gini-gini sampai sekarang. Tapi gini-gini tuh penuh jatuh bangun. Semua harus proses belajar. Sampai sekarang pun kita masih learning proses pasti ada. Dan Begitu. apakah sampai sekarang pun masih ada studi banding ke Jerman untuk Kita mungkin studi banding dengan kerjasama itu enggak ya udahan ya. Cuman ya kita tetap itu, makanya kita harus up to date. Mungkin contohnya kalau misalnya ada pameran bis di luar, kita cobalah datang. Apa sih yang di sana, ada yang baru nggak sih? Termasuk teknologi apa atau mungkin ya apalah di sana tuh up to date. Dunia perbisan itu kan kiblatnya kan masih di sana. Ya Betul. otomatis ya kita harus lihat yang terbaik lah. Betul. Gitu. Apalagi kayak tadi kan ada bocoran dari Om Mario nih, katanya bakal ada JB5 ya Om ya, bukan Justin Bieber nih Om. Justin Bieber bukan Om? Siapa yang bilang? Hah? Siapa yang bilang? Mana nih Om? Mana nih? Oh di luar Om. Itu hoax. Itu hoax ya Om. Ya tapi nggak tahu juga ya. Nah itu kira-kira teknologi apa tuh Om di tahun depan itu Om? Ya nanti kita lihat dong. Oke, nggak ada bocoran nih Om? Nggak ada. Nggak ada bocoran. Ada private. Oh iya. Private. Matiin lu kameranya. Nanti private-nya ke ini, kayak yang Om Eri. Oh, ke generasi nomor 1. Ya. Terus? Aduh. Ya. Oke, terus Om, sekarang Vina mau tanya, sekarang itu kira-kira teknologi apa yang paling sophisticated itu yang paling canggih gitu loh di Adi Putro? Mungkin tiba-tiba kacanya bisa muncul sendiri pakai mesin atau gimana atau apa gitu Om? Atau pembuatannya apa yang kira-kira tuh udah bener-bener canggih banget gitu? Yang membedakan sama yang kita berusaha lah. Kita pasti, saya nggak berani banding-bandingin karena kita juga harus nggak boleh ini penting nih juga mungkin Vinda, Fanny, Freddy juga, kita jangan pernah merasa nyaman di comfort zone. Di apa itu? Comfort zone itu di balon, ya di zona nyaman Ya, di gitu. zona Jadi nyaman. yang kayak gini aja udah enak gitu. Oh, ya udahlah gini aja lah. Nah, itu jangan sampai pernah begitu. Itu akan bumerang tuh akan cepat baliknya kalau begitu. Betul. Makanya kita juga harus usaha belajar. Makanya tadi Vinda tanya teknologi apa ya? Mungkin ya Vinda udah tahu kan. Mungkin Vinda kan
sudah istilahnya kita sudah partneran efisiensi dengan Alibaba cukup lama, pasti juga up to date. Iya. Kita nggak berani, oh ini teknologi kita ini paling baru lah apa ya, cuman Tapi menurut Om aja nih yang canggih yang ya paling ini contohnya yang kita duduk di bis ini itu adalah monocoque pertama di Indonesia yang low deck. monokok. Jadi Apa monocoque itu? itu mungkin tidak ada pakai sasis ya. Oh. Istilah gampangnya nggak pakai sasis. Cuman sebenarnya Jadi kerangka bawah aja gitu. ya jadi kayak satu kesatuan frame, udah nggak, bukan body berpegangan pada sasis. Jadi body ini yang megangin semua axle, mesin dan semuanya gitu. Yang di Jalan Sejakarta juga termasuknya dia pakai kayak gini. Enggak, dia belum monocoque gitu. Dia masih on chassis itu. Nah, ini yang benar-benar full monocoque. Nah, ini sebenarnya konversinya juga banyak. Bukan hanya monocoque aja, tapi yang ini sasis mesin ini kita konversi dari sasis yang ada. Nah, itu sasis yang aslinya di depan, front engine kita pindah ke rear engine. Terus kalau suspensinya itu kan masih per daun biasanya. Kita rubah udah ke coil spring. Oh. Nah, aku nggak berani nonjol, oh ini yang tercanggih, terhebat ya. Vinda, Freddy, Fanny yang menilai, dan Iya. teman-teman lain di luar sana bisa menilai ya. Kita tetap belajar, coba berkreasi. Apakah itu teknologi yang paling mutakhir ya Adi Putro? Saya bilang juga enggak lah, karena sebenarnya sudah banyak juga. Itulah kira-kira pokoknya yang penting menurut aku jangan pernah merasa di zona nyaman. Oh, yang ini wes enak lah. Tapi harus tetap lihat sekeliling kita tuh apa gitu. Betul. Karena kalau kita kelamaan nyaman, tahu-tahu tetangga udah nyalip. Iya benar. Ya kan kasarnya gitu. Udah nyalip, baru bingung kita. Telat nanti gitu. Betul. Itu. Betul sih, Om. Cuman ini ini cuma satu doang nih Om. Yang Ini unit ketiga. Ini unit ketiga. Unit ketiga. Untuk ini untuk opal ini atau Yang ketiga ini yang opal. ketiga. Betul. Oh, yang ketiga opal. Yang keempat efisiensi ya? Kebetulan kita butuh ruang podcast on the bus gitu. Oh, gitu. ya. Jadi Harap didengarkan generasi iya, pertama. tolong generasi pertama, nomor 4. Karena nggak selalu generasi kedua tuh salah. Generasi betul. satu juga harus mendengarkan. Betul. Tetapi generasi kedua juga perlu mendengarin nasihat. Betul. Gitu. Betul. Semua saling mendengarkan. Setuju? Setuju. Pak Eri, Pak Tengku Eri setuju? Setuju, Pak. Setuju, alhamdulillah. Nanti transfer. Om, siap. Nanti kan nomor rekening. Iya. Itu kita bicara langsung di belakang, Om. Oh iya. Aduh, betul. Ya. Tapi yang pasti kita emang juga mau sih Om kayak gini gitu loh, podcast on the bus, dimana kayak nyaman gitu loh. Tapi sebenarnya kalau misalnya kayak begini ya, ini kebetulan memang dari kita kerja sama Opal. Mungkin kalau memang itu juga bis-bisnya Vinda yang ada bisa dikonversi dikit secara interior. Yang lain selain private kayak ini. Sebenarnya kita bikin ini itu untuk akses untuk difabel itu lebih gampang. Jadi Lebih tidak rendah pernah aja dari ya? pertama dikhususkan untuk podcast itu tidak ada. Kebetulan untuk ini ya dan ternyata masuk juga gitu loh. Cuman seperti barusan ada para games di Solo itu kita kan support pemerintahan Solo ada 2 tuh, yaitu atlet-atlet difabel itu merasakan benefitnya gitu loh. Karena kan ini low deck rendah sekali gitu loh. Dan mungkin sebenarnya bukan untuk difabel aja, itu bisa orang tua. Kadang-kadang mungkin cewek kadang-kadang yang pakai rok kan susah juga tuh. Nah, kalau ini sebagai konsepnya city bus kah atau apakah kan lebih mudah aksesnya. Iya. Itu aja prinsipnya. Tapi ini bisa itu nggak Om, yang kayak kan kalau misalnya pindah di Melbourne tuh, busnya tuh nggak tahu kenapa dia tuh bisa miring. dilowerin, Ya, miring. itu air suspensi. Ini waktu ada orang yang pakai kursi roda tuh Ya, dia bisa naik sendiri gitu, ya. tanpa harus diangkat gitu. Ya, Nah. itu harus pakai air suspensi. Oh. Itu namanya kneeling. Jadi bisa Beda lagi sama monokok itu Om. kalau ini kan masih pakai coil spring. Oh. Jadi nggak bisa untuk di kneeling. Oh, berarti ini sebenarnya nggak ada air suspensi Nggak pakai air ada? suspensi. Oh, emang bener-bener udah rendah aja. Rendah aja. Karena saksinya kita udah ganti semua. Yang monokok tadi makanya bisa rendah gitu. Jadi bener-bener ini nggak pakai sasis yang kayak bis-bis lain ya Om? Nggak ada. Harga juga rendah ya Om? Harga malah naik. Malah naik. Gimana itu Om konsepnya? Karena teknologi itu tidak murah. Wah. Kurang Om, kudu kenceng lagi. Teknologi tidak murah.
Tapi yojo mubasir. Iya. Rekening tas. Aduh, bener sih. Ya. Kita kalau misal ini apalagi kan efisiensi kan sekarang lagi proses digitalisasi nih, gitu kan. Kita juga lagi gembor-gembornya menghabiskan duit perusahaan untuk untuk menciptakan teknologi di mana biar semuanya itu lebih lebih ringkas, lebih detail dan lebih easier aja gitu loh untuk digunakan gitu. Itu nggak murah Om. Nah, sebenarnya tuh harapannya itu ketika nanti mungkin dari tim efisiensi ini kita ada inovasi tentang teknologi dan kedepannya gimana mau diapain gitu, Adi Putra tuh juga bisa support juga Pasti, gitu pasti, gitu. Pasti kita akan support. Karena memang juga dulu dari kita juga mungkin kalau kita cerita dari generasi pertama, generasi kedua kan pasti kita tidak boleh pernah lupa jasa generasi pertama. Yeah. Cuman mungkin kita generasi kedua kan sekarang lebih aware dengan kemajuan teknologi. Tapi pasti generasi pertama pun juga pasti maksudnya pasti juga mereka ini penting. Tapi mungkin generasi kedua yang menjalankan. Nah, kita juga tugas kita bukan hanya sama di Adi Putra juga, kita juga waktu itu melakukan update juga nggak gampang. Tapi kita kasih penjelasan benefitnya itu apa, begini. Ya kita perlu approach itu untuk meyakinkan gitu loh. Tapi ya di tempat kita, puji Tuhan bisa berjalan juga step by step. Kita juga kalau pengen merubah semua itu nggak bisa langsung berbalik tangan gitu, dan nggak mesti itu teknologi kita beli yang full package langsung berubah semua drastis, belum tentu juga bisa jalan. Kan kita mesti sesuaiin. Kan teknologi itu sebenarnya kalau boleh aku bilang kan kayak ilmu pasti ya. Sedangkan bisnis kita ini kan dinamis gitu loh. Jadi kita mesti coba satu step dulu, kita yakinkan, oh iya udah mulai kerasa nih benefitnya. Tapi step berikutnya apa? Kita lihat dong perusahaan ini bagaimana. Mungkin nggak cocok nih beli yang teknologi yang ini, mungkin harus yang ini. Step by step, nggak bisa langsung beli satu set gitu kasarannya. Juga nggak bisa kayak begitu, harus step by step pelan. Kita tunjukkan benefitnya apa untuk ke perusahaan. Pastilah, namanya nggak usah generasi pertama, generasi kedua pun kalau kita ada benefit pasti mau kan? Mau lah. Sama aja lah. Tapi ada beberapa orang mungkin yang ada benefit tapi kayak aku tetap nyaman di sini gitu loh. Ada beberapa gitu juga. Nah, itu yang saya bilang, zona nyaman itu yang paling bahaya. Zona nyaman itu paling bahaya. Khususnya sebenarnya zona nyaman ini balik ke kita ini, kayak generasi kedua. Karena kita merasa, udah enak dari generasi pertama. Nah, ini yang bahaya gitu loh. Makanya kan dulu sering dengar istilahnya peribahasa kalau generasi pertama bangun, kedua ini yang ngancurin. Nah, kita sebagai generasi kedua ini harus kewajibannya kita buktiin ibarat itu salah gitu loh. Nah, dari efisiensi dari Adi Putra pun mari kan sekarang kita udah ini kita kolaborasi juga gitu loh. Ya kan? Meskipun yang sini juga sudah tua gitu. Saya masih muda. Masih muda ya. Iya. Itu kita harus buktiin ini, perusahaan harus dikembangin. Tapi kira-kira butuh waktu berapa lama tuh Om? Waktu gini nggak, maksudnya waktu Om berubah menjadi kayak modern teknologi itu, orang-orang yang ada di perusahaan tuh butuh waktu berapa lama Om? Apakah itu memakan waktu yang lama atau memang ketika Om memaparkan, oh ini benefitnya, oh ini pro-nya gitu loh, langsung mereka paham gitu? Ya pasti butuh waktu ya. Ya memang benar lagi tadi yang katanya Vinda itu perlu aku tambahin juga, sebenarnya bukan hanya perubahan ini hanya ke generasi ke-1, kedua ini yang katanya sering selek kan gitu. Tapi di dalam internal perusahaan itu pun dengan istilahnya dengan staff karyawan yang mereka juga ada tim kita itu juga pasti kalau ada perubahan baru, ide baru, ini bos muda masuk nih, bawa ini, wah susah yang dulu aja sudah sama generasi pertama enak kok ini. Nah, itu juga butuh waktu. Nah, kita juga perlu buktiin bahwa ide-ide kita itu juga bisa gitu loh.
Nah, kita juga perlu pendekatan ke mereka. Pendekatan ke mereka yang ada pasti ada ukurannya ya. Memang ada satu sisi juga kita harus mengambil posisi kita sebagai seorang pimpinan. A, B, B. Itu juga harus kita lakukan. Tapi kita sebelum melakukan itu, kita juga mesti evaluasi nih. Aku ini, kalau aku lakukan ini, kira-kira udah bener nggak ya? Jangan asal, pokoknya aku ini adalah owner, harus A. Ya itu juga bakalan bumerang. Kita harus itu. Kan contoh simpel dulu dari Putra, paling simpel. Dulu ini budaya meeting. Meeting tuh kosannya kayak, waduh kayak gaya meeting gitu. Gunanya apa? Yang penting kerja. Pokoknya dapat apa kerja gitu. Padahal kadang-kadang setelah kita coba gitu ya, kalau meeting, akhirnya kita coba meeting itu meeting 15 menit sebelum mulai kerja sama sesudah kerja. Yeah. Jadi meeting 15 menit ini hanya meeting sederhana. Kita ini hari ini mau kerja apa? Kira-kira permasalahannya apa? Penutupan, evaluasi tadi kerjanya gini, nanti besoknya ini. Mereka akhirnya dipaksa pertama harus, waduh Pak, apa sih Pak meeting. Aku bukan orang kantoran. Aku ini orang lapangan. Nah, itu kadang-kadang kan simpel ya. Iya, Tapi memang itu. Tapi akhirnya mereka, oh iya ya. Jadi mereka akhirnya lebih koordinat gitu loh. Oh, besok aku tahu nih mesti gini. Akhirnya mereka sendiri yang kepengen, Pak, ayo Pak, ketemuan Pak. Ini mesti ngomongin ini, ngomongin. Nah, hanya hal simpel, nggak usah ngomong teknologi IT dan sebagainya. Hal simpel itu loh, reformasi manajemen meeting aja gitu. Tapi ya kita juga jangan meeting itu juga kalau at least aku mungkin bisa salah ya, kalau aku harus jelas, padat, singkat padat jelas gitu. Jadi supaya kita juga nggak bertele-tele gitu. Jadi kita tahu apa sih kita menjalani perusahaan itu begini, that gitu lah. Nggak usah terlalu ngalor ngidul juga. Itu salah satu contohnya simple, bukan reformasi manajemen yang kayak hal meeting, bukan ngomong IT dulu. Itu juga dulu susah diterapin. Tapi akhirnya juga jadi budaya. Contohnya itu. Tidak. Mungkin itu bisa kita terapin kali ya Om ya. Ya, mungkin harus lebih. Kalau boleh info nih ya, kan generasi keduanya di Adiputra berarti semuanya masuk ya, dari semua generasi. Ya, yang cowok ya, kan, yang cowok. Nah, itu kan mereka berarti kan banyak banget nih basic ya. Semua tuh beda-beda gitu loh. Nah, untuk menyatukan pikiran itu di bidangnya masing-masing itu gimana? Ya itu pasti kita omongin ya. Memang nggak gampang. Kebetulan saya yang tertua, aku yang tertua, ya kan. Tapi akhirnya ada Semi, ada Jesse, Joshua. Ya selain profesional ini kan kita juga namanya saudara ya. Ya kita lah duduk ngobrol bareng. Ini gini-gini. Ya seperti yang kita omongin ini. Aku pernah ngomong ini generasi kedua ini kita jangan sampai yang itu loh ya, yang benar-benar sesuai ibarat itu. Itu jangan sampai itu, ya kan? Kita harus koordinat lah. Kita lu bantu urus apa, lu bantu apa. Kadang-kadang kan nanti ya terbentuk sendiri skillnya apa. Kayak aku ini tukang salesman nih. Nanti akhirnya akan kebentuk arahnya nanti ke situ. Misalnya Semi nanti dia jago lapangan produksi. Nanti tapi kan kita akan kerjasama semua. Bukan berarti aku bisa atasan dia atasan aku, enggak. Tapi kita kerjasama. Tapi kan toh ini masih saudara. Nah itu penting lah. Ya ini bukan soal religius ya. At the end, pertama ini kita harus balik sama yang atas. Itu adalah CEO kita yang pertama. Baru kita ini bukan CEO, kita ini hanya orang-orang yang dipercaya nama yang di atas untuk jalanin perusahaan efisiensi Adiputra, ya kan? Nah akhirnya kan ya pasti kita kan pegawai, kita masih punya yang di atas. Atas ngomong, Fanny kamu ngurus apa tadi? Express, Freddy operasional misalnya, Vinda misalnya manajemen ke finance dan sebagainya, ya nurut, dilakukan dengan benar dan jujur, gitu aja. At the end kan ini juga saudara, pasti lebih ini kalian lebih gampang kan, kalian kan masih istilahnya kan langsung sibling kan, kakak beradik. Kita sepupu loh, semua sepupu loh. Tapi kita kompak kan, mungkin kalian lihat sendiri,
Biasanya ada aku, ada mereka. Pasti kalau ada aku, pasti ada mereka semua. Ada mereka, pasti ada kita semua. Ya kita bareng gitu loh. Nah itu komisaris juga itu yang di sana tuh. Di Roca juga bareng Om ya? Hah? Di Roca juga bareng Om ya? Tidur, bareng lah. Oh, Ah. oke Om. Thank you banget udah mau share-share sama kami bertiga. Mungkin misalkan kami bertiga sering ganggu Om, nyeting-nyeting bagaimana cara deketin, deketin sih. Cara sharing generasi kedua ini gimana boleh Om ya? Bayar, Berapa tuh? transfer nanti. Om, kalau kayak gitu nanti ini kita bagi dua atau gimana Om? Oh iya ya, hasilnya bagi dua loh ini ya. Tapi kalau gitu nanti waktu Adi Putra ke kita juga bagi dua. Deal. Betul, Ini harus ada hitam di betul. atas putih ya Om ya. Betul, berlima. Hitam di atas putih ya Om ya. Betul, sekarang ya. betul. Dengan senang hati, Freddy, dengan senang hati. Aduh, tapi thank you banget loh Om tadi Thank you, ilmu-ilmunya dari thank you. masalah manajemen, kemudian dari perkembangan teknologi, kemudian dari juga masalah apa ya, bagaimana kita tidak stuck di comfort zone kita. Karena Betul. memang ada quotes juga yang Vinda pelajarin di mana kayak hidup itu akan berlangsung ketika kita itu keluar dari comfort zone kita. Setuju. Gitu. Betul. Itu bener banget sih Om. Ya. Berhubung sekarang tanggal 17 Agustus dan berhubung Ada yang juga ulang ada yang ulang tahun dari Adi Putro dan Efisiensi, ini memang kolaborasi yang sangat amazing ya. Happy birthday untuk Kosemi dan juga Mas Freddy. Semoga tetap merdeka gitu kan. Merdeka. Dan selamat ulang tahun juga untuk Indonesia yang ke-77. Ya. Ya dari kita Adi Putro dan Efisiensi. Iya, betul. Merdeka Kita selalu. juga salaman dulu Oh iya, salaman untuk dulu. deal Deal. 1000 unit efisiensi Adi Putro. Siap, deal. Bulan apa Om? Hah? Bulan apa? Seterusnya. Oh iya, siap. Jangan 1000, 10.000. 10.000. Kan 1.000 udah Om. Nah, sekarang Iya, 10.000 harus lagi. Siap, tahun depan 100.000 Om. Oke. Dan thank you semuanya. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. Subscribe. Oh, subscribe di mana nanti?